Berikut ini adalah informasi terbaru mengenai perkembangan P3K tahun 2022. Daerah yang sudah berhasil dan belum mengajukan formasi untuk P3K. Silakan simak informasinya sampai selesai. Sebelum dilanjut, mau kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga semangat belajarnya, perbanyak simulasi dan tryout supaya melatih mental kita dalam memanajemen waktu dan menyusun strategi yang paling efektif. Untuk itu, saya rekomendasikan bagi teman-teman untuk segera bergabung di Ayo P3K, platform bimbel online yang super komplit serta soal-soal yang terupdate. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan di deskripsi box. Jangan lupa gunakan kode ENRIS96F agar mendapatkan potongan khusus. Berdasarkan informasi yang dilansir dari jpnn.com, Dinas Pendidikan DKI Jakarta ternyata belum mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru untuk tahun 2022. Kepala Seksi Pendidik Bidang PTK, Disdik DKI Jakarta Ubaidillah mengungkapkan bahwa masih menunggu informasi tentang kuota P3K guru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Saat dihubungi oleh jpnn.com pada hari Jumat tanggal 18 Maret hari ini, Ubaidillah mengatakan kami masih menunggu jumlah kuota yang diberikan ke Disdik dari Kemenpan RB. Selain pemberitahuan tentang jumlah kuota, jadwal juga harus menyesuaikan dengan kesanggupan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu membayar gaji dan tunjangan guru P3K. Hanya saja, Ubaidillah mengaku tidak bisa diberitahukan secara lengkap mengenai kesanggupan membayar gaji dan tunjangan tersebut. Karena untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bukan dari Disdik, begitu katanya. Lebih lanjut lagi, Ubaidillah mengatakan Disdik DKI Jakarta berharap bisa mengusulkan sebanyak-banyaknya guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Saya sih berharap tahun 2022 bisa diusulkan semuanya, begitu ucap Ubaidillah. Informasi lain juga dilansir dari jpnn.com, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah telah mendata kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 untuk guru hingga tenaga teknis yang akan diusulkan kepada Kemenpan RB. Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, Bapak Helmi, formasi P3K tahun 2022 di daerah itu sebanyak 887 orang. Dia juga memastikan Kabupaten Batang pada tahun 2022 tidak melakukan kunjungan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Sebelumnya kami sudah merekrut tenaga guru P3K, kemudian pada tahun 2022 kami usulkan kembali 877 P3K. Hal tersebut diucapkan oleh Helmi sebagaimana yang dikutip dari Antara pada hari Senin tanggal 14 Maret. Dia merinci 877 P3K itu terdiri dari 810 tenaga guru, 47 tenaga medis, dan 35 tenaga teknis. Formasi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Batang, begitu ucapnya. Perekrutan P3K itu menurutnya dilakukan sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah yang akan meniadakan pegawai honorer di instansi pemerintah. Kami pastikan tidak ada formasi CPNS, tetapi mengusulkan P3K. Hari ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan rekrutmen P3K tahun 2022. Begitu tutur Helmi. Usulan rekrutmen P3K itu juga telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sebab honorarium mereka nantinya akan dibayar melalui APBD. Semestinya gaji P3K masuk dalam dana alokasi umum atau DAU, tetapi pada praktiknya tidak ada penambahan DAU dari pemerintah pusat, begitu terang Helmi. Sementara itu, Ketua PGRI Batang Arif Rohman menyebutkan proposal formasi P3K guru di Batang tahun ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tahun ini, pemerintah kabupaten kembali membuka 810 formasi P3K guru. Jumlah ini jauh lebih banyak dari 329 formasi sebelumnya. Begitu ujar Arif. Sementara itu adalah informasi terbaru mengenai perkembangan P3K tahun 2022. Sambil menunggu jadwal seleksi P3K tahun 2022, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu, salah satunya dengan memperbanyak latihan soal.
Sudah sering saya bahas di video sebelumnya mengenai soal P3K tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Kemenpan RB. Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022. Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.